Sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana dilukiskan oleh Hind bin Abi Halah, bahwasanya beliau itu adalah seseorang yang selalu merenung untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersedih bukan karena duniawi, tetapi bersedih karena faktor akhirat. Bersedih atas apa yang menimpa umat. Bersedih apabila umat ditimpa keburukan. Sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar yang mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang selalu berfikir untuk memajukan umat, berfikir untuk memberikan manfaat kepada umat. Daimal fikrah, orang yang selalu banyak berfikir, merenung untuk umat ini. Sehingga sampai tengah malam beliau bermusyawarah bersama Sayyidina Abi Bakar, bersama Sayyidina Umar fi umuril ummah, di dalam perkara-perkara umat. Perhatian dan kecintaan Rasulullah terhadap umat beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang galil rahah. Sedikit rehatnya beliau, sedikit waktu istirahatnya beliau. Artinya beliau selalu sibuk dalam dakwahnya, selalu sibuk dalam jihadnya, selalu sibuk dalam amar ma'rufnya, selalu sibuk di dalam menolong membantu umat. Dikatakan bahwasanya walam yazalil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma gara fi dhillin wala biladi illa 'ala al-kuffari fi qitali wa ma madha hatta aqama ad-dina fasara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i 'an dalali. Beliau senantiasa dalam jihad, dalam perjuangan, hingga enggak pernah setelah turun ayatnya jihad enggak pernah Rasulullah tinggal di Madinah selama 3 bulan berturut-turut, melainkan beliau di dalam dakwah, dalam perjalanan, dalam jihad. Wa hakadha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Galil rahah, sedikit waktu istirahatnya beliau. Dan beliau, kalau kita melihat Nabi Muhammad, la tarahu ila ghadiyan aw raihah, engkau tidak melihat beliau melainkan pasti pagi lagi jalan sibuk kemana, sore lagi sibuk kemana, terus begitu bolak-balik sana sini dalam kesibukan menolong membantu umat, entar menjenguk orang sakit, entar membantu orang yang kesusahan, entar berdakwah, entar mengajar. Dan beginilah kesibukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita melihat para guru-guru kita, maka sifat ini ada semuanya pada mereka. Ini yang kita saksikan pada diri Syekhana Al-Habib Umar dan guru-guru kita yang lain, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana waktu mereka semuanya habis untuk umat. Enggak berlalu waktu melainkan ayo baca kitab, ayo baca wirid, melainkan ayo baca satu qasidah yang isinya hikmah daripada kalam para ulama wa salihin, melainkan sibuk hadir di sana, hadir di sini, menjenguk orang sakit, berdakwah, mengajar, membuka kitab. Dan beginilah kesibukan mereka sehari-hari radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Nah, karenanya itu Allah Subhanahu wa taala benci kepada hambanya yang sabahlal. Tahu sabahlal? Alladzi la yufidu wa la yastafid. Tidak bisa memberikan manfaat ataupun mengambil manfaat dari orang lain. Sebab waktu yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafas min anfasik jauharah lagi matalaha. Setiap nafas dari nafas-nafasmu adalah berlian yang tidak ternilai harganya. Maka berlian ini jangan kita buang-buang untuk hal yang tidak manfaat, untuk hal yang tidak berguna. Kita pakai untuk hadir di majlis yang semacam ini, untuk dekat kepada salihin, untuk kita mencari, menggali sifatnya Nabi Muhammad, menggali sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini setiap orang apabila kesibukan dia selalu mengintrospeksi dirinya. Oh, hari ini saya sudah update status saya di media sosial, update status saya di medsos ini dan medsos itu. Akan tetapi apakah dia sudah update Al-Qur'annya dia? Apakah sudah update wiridnya dia? Apakah dia sudah update zikirnya dia? Hendaknya dia perhatian dengan hal-hal yang semacam ini. Hari ini siapa di antara kita yang sudah membaca Al-Qur'an dan berapa banyak yang dia baca? Hari ini siapa di antara kita yang sudah baca ratib, yang sudah berzikir? Hari ini siapa di antara kita yang sudah salat duha
semalam siapa yang salat witir, semalam siapa yang qiyamul lail, semalam siapa yang tahajud. Hingga ketika kita beramal melakukan amalan ini dengan tertata, dengan benar, dengan bijak, maka hidup kita akan semakin bermakna. Tetapi kalau hidup kita begitu-begitu aja, enggak kita melakukan amalan, enggak ada kesibukan apapun, maka akhirnya kita tidak akan merasakan lezatnya daripada ibadat kepada Allah Ta'ala, lezatnya di dalam hubungan kepada Allah Ta'ala, hingga hidup kita itu rasanya bagaikan hambar kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Alhamdulillah, malam ini kita hadir di sini, kita berzikir, kita kumpul di sini, dan kita ingin banyak mendengar dari apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita ingin mendengar dari beliau, ingin mendengar dari ayahanda beliau, ingin mendengar dari para guru-guru beliau. InsyaAllah semuanya itu insyaAllah membawa kedamaian, membawa kesejukan di dalam hati kita, membawa kedamaian insyaAllah di dalam negeri kita dan bangsa kita ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Tahu nikmat apa? Nikmat keamanan, nikmat rasa aman. Ini kita, negeri kita dijadikan negeri yang aman, negeri yang damai. Alhamdulillah, kita jalan ke masjid kita enggak takut apa-apa. Kita selesai dari majelis ini malam hari pulang ke rumah kita enggak takut apa-apa. Sebelum subuh kita ke masjid kita enggak takut apa-apa. Enggak takut teror, enggak takut kejahatan. Alhamdulillah dijadikan negeri yang aman. Kita pergi ke berbagai daerah, ke berbagai pelosok di Indonesia, alhamdulillah dianugerahkan keamanan untuk pergi ke masjid, untuk hadir majelis. Akan tetapi tahu enggak semua negara memiliki apa yang kita punya. Kita syukuri apa yang kita punya. Jangan kita kufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila kita enggak bersyukur akan nikmat ini, begitu kita melupakan nikmat ini, kita khawatir ini nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak syukur dan kita jaga nikmat ini. Jangan sampai kita mau dipecah belah, jangan sampai kita saling mendengki, saling membenci, merusak dan mencederai negeri kita sendiri. Jaga keamanan negeri kita ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menunjukkan kepeduliannya, mengajarkan umat Islam untuk peduli kepada lingkungannya, kepada negerinya, kepada masyarakat yang mereka ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad, wallah la yu'min, demi Allah enggak beriman. Siapa yang enggak beriman? Begitu, man la yu'min jaruh dawaigah, yang membiarkan tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya, yang mengganggu tetangganya, yang mengganggu lingkungannya, yang mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, karenanya itu berikan rasa aman kepada lingkungan kita, kepada negeri kita, kepada masyarakat kita, dan manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama majelis-majelis yang semacam ini berada di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah, dan majelis ini alhamdulillah didukung oleh dan diadakan oleh para kawan-kawan kami yang merupakan murid-murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu ada namanya Majlis Al-Wafa bi Ahdillah. Ini kebanyakan di dalamnya anggotanya adalah para alumni dan murid-murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan para da'i-da'i yang berjalan dakwah senafaskan dengan dakwahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dakwah yang moderat, dakwah yang indah, dakwah yang luhur, dakwah yang menjalankan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dakwah yang mengajarkan nahi mungkar dengan ketegasan dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang mengajarkan kepada kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bukan membuka aibnya orang, bukan mencari-cari aibnya orang lain. Akan tetapi ilmu yang manfaat adalah yang membuka diri kita akan aib dan kekurangan diri kita sendiri. Membuka mata hati kita akan aib dan kekurangan diri kita sendiri, bukan buka aibnya orang. Dakwah yang santun, dan ini merupakan dakwahnya para salaf yang terdahulu, dakwahnya para wali songo, dakwahnya orang-orang yang menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia ini, hingga Islam diterima di kalangan, di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini Majlis Al-Wafa bi Ahdillah yang terdiri dari orang-orang yang berdakwah dengan metode dakwah senafaskan dakwahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada di Jakarta, kemarin juga kita buat di Malang, di Jawa Timur, di mana namanya, di Stadion Gajayana. Kemudian sebelumnya pun juga kita buat di Pontianak,
di Masjid Jami' mereka Masjid Al-Mujahidin dan di beberapa tempat yang lainnya, gabungan daripada majlis ikhwan, majlis Al-Wafa bi Ahdillah. Alhamdulillah. Dan juga tahu gak metode dakwahnya Al-Habib Umar? Enggak mengajak orang kepada dirinya, enggak ngajak orang kepada partai, enggak ngajak orang kepada calon tertentu, tetapi hanya mengajak kepada Allah Ta'ala, mengajak semua partai, mengajak semua calon hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Inilah dakwah beliau, dakwah yang senafaskan sesuai dengan ajaran dakwah para leluhurnya, metode para leluhurnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah, qul hadhihi sabili. Ya Muhammad, katakan ini adalah jalanku. Ini jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah. Saya ngajak orang kepada Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang mau ikut kepada Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad bukan ngajak kepada partai, bukan ngajak kepada calon, bukan ngajak kepada dunia, tetapi mengajak semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya Nabi bukan mencemooh orang, tetapi mengevakuasi orang sebanyak-banyaknya, menyelamatkan orang untuk sampai untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah taala malam hari ini kita berkumpul, hari ini kita hadir, Masya Allah, di Masjid Istiqlal ini. Dibacakan daripada Maulid Dia Ulami berkali-kali, dibacakan daripada ucapan para salafus saleh. Masya Allah, di masjid yang mulia ini, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah masjid ini makin makmur, negeri kita makin berkah dan senantiasa dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh.